Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku pengen nge-review Mitsubishi Xpander Cross yang facelift ya. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksterior dulu ya. Nah, untuk grill Mitsubishi Xpander Cross yang ini facelift, dia ini lebih melandai ya dan tegak ya. Lalu untuk warna grill mesinnya ini dia berwarna hitam glossy ya. Dan dipadukan dengan aksen chrome di pinggirannya ya, atau di dampingi. Lalu di sini dia ada kamera depan ya untuk Mitsubishi Xpander Cross. Dan lampu sein dia menggunakan LED. Dan ini ada lampu senjanya ya, dia juga menggunakan LED. Dan ini dia untuk proyektor headlightnya. Dia menggunakan LED dan ini ada lampu jauhnya ya di sini. Dan di sini dia terdapat lampu fog light-nya juga. Dia lampu fog light ini menggunakan proyektor juga. Untuk Xpander Cross ini dia tampilan depannya lebih tegas ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu untuk disc bumper dia sewarna dengan body ya. Oke, ini dia mesinnya, ini 1500 cc, kodenya 4A91, 4 silinder, 16 katup. Tenaga yang dihasilkan adalah 105 horsepower, serta torsi yang dihasilkan adalah 141 Nm. Untuk penggerak rodanya sendiri dia adalah roda depan, dan mobil ini sudah dilengkapi juga dengan ABS, dan ruangan mesin dia sewarna dengan body, dan untuk kap mesin dia sudah ada peredamnya, dan warnanya ini sendiri dia tidak sewarna dengan body. Dan dilengkapi juga dengan karet-karetnya ya di sini ya. Wih. Nah, ada betul ya karet-karetnya. Nah, ini dia tampilan samping dari Mitsubishi Xpander Cross facelift. Untuk over fender dia berwarna hitam doff ya di sini ya. Dan velgnya dia menggunakan two-tone polish. Dan rem depan dia sudah menggunakan cakram. Untuk velgnya ini dia ada berwarna silver dan gunmetal ya di sini ya. Dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Bridgestone Ecopia EP 150 yang berukuran rim 17 di sini. Untuk cover spion dia sewarna dengan body, dan lampu sein dia menggunakan LED di belakang cover spion. Dan dia ada side bodinya juga ya, perpaduan berwarna hitam doff dan sewarna dengan ini untuk side bodinya dia berwarna hitam doff dan berwarna abu-abu ya di sini ya. Untuk handle door dia sewarna dengan body dan dilengkapi juga dengan akses marquee yang tombolnya berwarna hitam. Dan untuk window line-nya sendiri dia menggunakan berwarna chrome ya di sini aksennya. By the way, untuk Mitsubishi Xpander Cross dia ada kamera sampingnya juga ya. Lebih tepatnya di spion kanan dan di spion kiri, lebih tepatnya di bawah kaca spion ya. Dan Mitsubishi Xpander sendiri yang Cross dia terdapat roof rail-nya juga. Dan rem belakang dia masih menggunakan tromol ya, khusus Mitsubishi Xpander Cross. Nah, ini dia tampilan belakang dari Mitsubishi Xpander Cross yang facelift. Untuk tampilannya sendiri dia masih sama dikit lah ya. Dan dia sudah dilengkapi dengan sharp fin antena, high mount stop lamp, defogger, lalu juga ada wiper belakang. Untuk lampu malam dia menggunakan LED dan lampu stopnya juga. Lalu di sini ada lampu sein, dia masih menggunakan bohlam biasa. Untuk lampu mundur dia menggunakan LED. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundurnya juga. Untuk emblem Mitsubishi dan emblem Xpander Cross-nya dia menggunakan timbul chrome. Nah, untuk bumper sendiri dia perpaduan berwarna hitam doff dan sewarna dengan body juga ya di sini ya.
Dan dia sudah dilengkapi juga dengan 2 titik parking sensor, dan dia ada 2 mata kucingnya juga ya di sini. Untuk muffler dia diletakkan di sebelah kanan. Nah, ini dia penampakannya. Dan dia ada rear diffusernya juga. Untuk tangki bensin Mitsubishi Xpander dia diletakkan di sebelah kiri. Lalu di penumpang depan dia terdapat tombol akses markingnya juga ya. Nah, ini dia tampilan door trim di bagian pengemudi. Untuk bahannya sendiri dia masih hard plastik di sini, dan dia juga ada berbahan kulit yang berwarna hitam, dan ada jahitan aslinya ya di sini ya. Dan juga ada aksen yang berwarna silver dove. Dan di sini dia ada window lock, central lock. Untuk membuka jendela bagian pengemudi dia sudah auto up and down. Dan di sini dia ada motif karbonnya ya. Nah, untuk armrestnya dia berbahan kulit juga berwarna hitam, dan dia ada aksen jahitan asli yang berwarna abu-abu ya di sini ya. Dan handle door menggunakan berwarna chrome di sini. Dan ada speaker. Lalu dia terdapat ada 2 cup holders di sini ya, dan storage area yang kecil. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi juga tombol engine start stop, dikelilingi dengan chrome. Ini ada pengaturan kaca spion. Ini untuk mematikan stability control. Lalu untuk dashboardnya juga dia berbahan kulit berwarna hitam juga, dan ada aksen jahitan berwarna abu-abu ya. Untuk kursinya sendiri dia berbahan kulit hitam, dan jahitan aslinya berwarna abu-abu ya di sini ya. Nah, ini dia motifnya. Untuk pengaturan kursinya dia ada reclining, high and adjuster, tapi high adjusternya masih putar-putaran ya. Dan ada sliding di sini. Nah, ini dia puasnya. Dan di sini dia terdapat membuka kap mesin, dan ada storage area di sini. Nah, di sini terdapat untuk membuka kap bensin. Nah, di sini dia ada storage area ya, kecil ya di sini. Nah, ini dia penampakannya kecil ya, nyempil. Oke, untuk Xpander dia ada welcoming ini ya, kalau misalnya kita tutup pintu. Pertama-tama kita ini ya, nyalakan kelistrikannya. Ya, chime-nya sama kayak Pajero lah ya. Dan tampilannya juga untuk instrumen clusternya dia sama Pajero Sport Dakar ya. Nah, ini dia ada animasi Mitsubishi sebelum kita berkendara. Nah, untuk bunyinya juga sama ya kayak Pajero ya. Kita nyalain mesinnya. Oke, daripada panas mending kita nyalain AC aja yuk. Nah, ini dia ada fan speed, ada suhu, terus rear defogger, maksimal pendinginan, arah semburan AC, mode AC, lalu open close air, dan ini untuk mematikan AC. Untuk setirnya sendiri dia sudah menggunakan power steering, dan ini dia bunyi klaksonnya. Nah, di setir sini dia ada pengaturan MID di sini. Ini untuk volume, ini untuk penggantian media, ini untuk penggantian station radio. Ini dia untungnya untuk Mitsubishi Xpander Cross dia sudah dilengkapi juga dengan cruise controlnya. Dan dia ada voice command, lalu juga ada mengangkat dan menutup telepon. Nah, ini dia ada redup cahayanya instrumen cluster ya. Nah, dia ada bantuan Eco Drive di sini. Lalu ada Skor Eco, ada Computer Drive, lalu Computer Drive yang kedua. Nah, ini ada Eco Drive indikator ya di sini ya. Nah, di sini ada AYC, lalu trip A, trip B di sini. Dia ada ya. Nah, ini jarak hingga kosong tuh berapa kilometer lagi. Lalu di sini ada peringatan. Nah, ini ada pengaturan tampilan ya, sama kayak Mitsubishi Pajero Sport yang terbaru loh. Gokil kan? Udah
aura-aura Pajero Sport banget ya di sini ya. Dia ada sub unit kecepatan, jadi berfungsi banget kayak misalnya kita mau berpetualang ke Amerika atau kemana gitu, ke UK. Ini ada peringatan berapa menit lagi kita harus istirahat atau jam. Nah ini dia ada bunyi suara sein ya, jadi bisa di adjust. Nah ini dia penampakannya. Sama kah kayak Pajero ya, Pajero Sport. Dan ini ada nada tombol. Ini jadi nada tombol ini untuk mematikan kalau misalnya kita atur lagi sekarang ini. Ada bahasa, unit, konsumsi bahan bakar. Nah ini dia. Ada suhu, mode reset, dan pengaturan pabrik. By the way, untuk Mitsubishi Xpander dia sudah dilengkapi dengan one tone signalnya juga yang cross. Nah ini dia tuas headlight, fog light, dan tuas rain. Lalu di belakangnya dia ada tuas wiper depan dan wiper belakang, dan dilengkapi juga dengan intermittent time-nya. Dan mobil ini sudah dilengkapi juga dengan dual SRS airbag ya di sini ya. Nah ini dia penampakannya. Untuk setirnya dia sama ya kayak Pajero Sport Dakar ya. Gokil sih. Nah ini dia untuk pengaturan setirnya. Nah ini dia tuasnya. Dia sudah tilt dan juga teleskopik untungnya. Kita bahas ke head unit. Nah, di head unit ini dia ada jam, ada informasi mengenai station radio, lalu dia ada Android Auto. Kita ke sebuah sumber ya. Dia ada USB, iPod, telepon, audio Bluetooth, AV off, dan ada Apple CarPlay, Android Auto, mirroring, radio. Nah, di sini dia ada volume, ini ada kamera 360 ya. Nah, ini bisa dilihat. Mau view dari mana-mana gitu ya. Nah ini dia penampakannya. Lucunya untuk Mitsubishi Xpander sendiri ini bisa di-adjust ya warna mobilnya. Walaupun warna mobil kita tuh nggak bisa di-adjust juga. Lalu di sini ada tombol home dan mematikan head unit. Ini untuk media, ini untuk settings. Nah ini dia penampakannya. Lalu ini dia ada voice command. Nah untuk settings dia ada sistem, konektivitas, dan audio. Dan di sini dia terdapat hazard light-nya. Lalu Mitsubishi Xpander Cross dia sudah dilengkapi dengan wireless charging-nya ya di sini. Dan dia ada storage area yang kecil loh. Nah ini dia 2 tingkat ya untuk storage area-nya. Dan dia ada tempat ngecasnya ya. Nah ini dia penampakannya. Dia ada USB ya modelnya. Nah ini dia untuk maksimal dayanya. Ada yang 1,5 ampere dan juga ada yang 2,1 ampere. Tapi voltasenya sama. Lalu untuk power outlet dia menggunakan 12 volt 120 watt maksimal dayanya. Untuk Xpander Cross dia transmisi dia CVT ya, sama kayak Xpander biasa. Lalu di sini dia electronic parking brake dan auto hold brake-nya juga. Untuk finishingnya dia berwarna hitam piano black ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi juga dengan 2 cup holders dan ada armrest yang berbahan kulit ya, berwarna hitam, dan di pinggiran-pinggirannya dia ada jahitan asli yang berwarna abu-abu. Nah ini dia ada center console-nya ya di sini. Lalu untuk kaca spion tengah dia sudah day night view. Dan ini dia ada lampu kabin. Dia ada door warning-nya juga pada mobil umumnya. Lalu ada sun visor. Dia di bagian pengemudi hanya tempat naruh saja ya di sini. Di bagian penumpang depan dia ada juga, dan tempat naruh kartu juga di sini, dan ada cerminnya juga. Dan mobil ini sudah dilengkapi juga dengan 2 tweeter ya di sini ya. Nah ini dia penampakannya. Lalu di
Dashboard di bagian penumpang depan dia ada aksen berwarna hitam glossy ya, tapi motifnya nih karbon ya. Dia juga ada bahan kulitnya juga berwarna hitam, aksennya ini jahitan asli berwarna abu-abu. Dan di sini dia ada storage area yang semi terpisah ya di sini. Nah, ini dia lacinya belum soft opening dan dia ada aparnya. Oh ya, ini kuncinya ya untuk Mitsubishi Xpander Cross. Dia sama kayak di Mitsubishi Pajero Sport Dakar ya. Nah, ini kalau misalnya kita setelah berkendara itu ada mengenai skor ekonya juga ya. Nah, ini dia untuk tampilan door trim di barisan kedua Mitsubishi Xpander ya. Dia atasnya ini berbahan hard plastik dan untuk kulitnya dia berwarna hitam ya di sini, dan ada aksen berwarna abu-abu juga jahitannya, asli banget. Begitupun juga di armrest pintunya juga ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu dia ada handle door juga aksen yang berwarna chrome dan ada speaker di sini. Untuk cup holders dia ada dua ya, sama ya di sini, dan ada storage area yang kecil. Nah, ini dia penampakannya. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan power window-nya juga tentunya. Nah, di sini Mitsubishi Xpander Cross terdapat tuas untuk pelipatan kursi ya, buat akses ke barisan ketiga ya. Dia sudah sekali klik ya. Oke, sekarang saya ada di barisan kedua Mitsubishi Xpander Cross. Ini posisi mengemudi saya ya. Nah, ini dia. Lalu untuk legroomnya ini luas loh. Dengan tinggi badan saya 172 cm. Dan bagaimana dengan headroomnya ya? Ya, kalau headroom sini masih luas ya untuk Mitsubishi Xpander Cross. Ya, untuk headrestnya Mitsubishi Xpander Cross, dia bisa di-adjust ya. Nah, ini dia penampakannya. Sampai ke barisan ketiga juga bisa di-adjust. Lalu untuk seat belt, dia modelnya masih fix ya di semua sisi ya. Ini dia penampakannya. Dan ini dia tampilan dari dashboard Mitsubishi Xpander Cross ya. Untuk head unitnya aja dia sudah model floating. Ya, semuanya berwarna hitam lah. Nah, ini dia penampakannya. Lebih sporty sih ya. Nah, untuk Mitsubishi Xpander Cross dia terdapat tempat kantongnya juga ya. Yang di atas ini lebih unik lagi karena dia terpisah ya modelnya. Dia juga ada jahitannya. Ini lebih kecil porsinya dan ini lebih besar nih porsinya. Begitupun di belakang penumpang depan juga sama juga ya kayak di bagian pengemudi. Dan di sini dia terdapat port charging. Dia ada model Type-C dan juga ada model USB ya. Dan dia ada tumbling-nya juga. Lalu mobil ini sudah dilengkapi juga dengan AC double blower. Dia ada fan speed-nya juga. Untuk hand grip di bagian pengemudi itu dia nggak ada hand grip ya. Di semua sisi dia ada, tapi dia modelnya folding ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Untuk ISOFIX dia sudah ada ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan ini ada armrest ya di sini. Ya, ini posisi duduk saya di barisan ketiga. Ya, sebenarnya sih ini mentok ya. Ya, untuk pengaturan bisa diatur lah di barisan kedua ini maju mundurnya dengan tinggi badan saya 172 cm. Dan bagaimana dengan headroom? Ya, kalau headroom sini masih proper ya, ada space-nya juga. Nah, di sini dia terdapat dua cup holders dan juga ada top tethernya juga ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini nih yang kayak dirobek-robekin gini. Lalu di sini dia ada storage area kecil ya di sini. Nah, ini dia penampakannya dan ada satu cup holders dan juga ada storage area di sini. Lalu di sini dia terdapat satu cup holders dan juga ada storage area yang kecil, dan di atasnya lagi ada storage area dan terdapat power outlet juga ya di sini ya. Maksimal dayanya tuh 120 watt 12 volt. Dan di sini dia ada lampu kabinnya juga ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Dan ini untuk tuas pelipatan kursinya ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, untuk
tuas posisi dia yang berwarna hitam ini ya. Nah, ini dia penampakan bagasi ya, Mitsubishi Xpander. Dia ada tingkatannya juga ya di sini, ada storage area di kanan dan di kiri juga. Lalu di sini dia ada storage area yang kecil juga. Nah, ini dia penampakannya. Dan bagaimana kalau kursinya kita lipat ya, apa yang terjadi? Ya, kalau pelipatan kursi ini dia rata lantai ya, Mitsubishi Xpander. Nah, ini dia penampakan door trim di bagian penumpang depan. Dia model sama kayak di bagian pengemudi, tapi yang bikin beda, dia hanya ada pengaturan jendelanya saja ya. Dan di sini dia ada pengaturan kursi, dia hanya ada reclining dan juga ada sliding di sini ya, untuk pengaturan kursi di bagian penumpang depan. Dan di bawahnya dia terdapat penyimpanan rahasia ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Dan terdapat storage area yang kecil juga di sini. Dan ini dia penampakan dashboard kalau misalnya kita lihat dari samping ya di sini ya. Nah, ini dia. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah! Nah, jadi kalau misalnya kita kunci mobilnya, kaca spion melipat ya. Jadi kalau misalnya kita buka, kaca spion dia terbuka. Untuk lampu LED, kalau misalnya kita buka kunci, dia nyala juga. Dan di belakang juga sama ya, kalau misalnya kita buka kuncinya dia nyala juga ya di sini ya.